ya kan? Sehingga kepercayaan masyarakat itu sudah di titik nadir. Lalu diadakan rekonstruksi masih berdasarkan cerita atau narasi yang lama. Ada asusila sampai Pak Kapolri juga ngomong di parlemen. Nah, rekonstruksi ini tidak bisa lepas dari kesan bahwa ini rekonstruksi rekayasa, ya dong. Ketika kepolisian melakukannya, maka dia harus mematahkan dulu public trust yang sudah di titik nadir itu. Tetapi malah timbul masalah baru, iya kan? Ketika kuasa hukum tidak diizinkan, maka itu kan jadi mencederai si rekonstruksi ini dari awal. Orang yang melaporkan itu adalah kuasa hukum, kok kita ini nggak duduk di sini kalau nggak ada yang kasih laporan bahwa ini ada pembunuhan berencana. Joshua itu akan dikubur rencananya, dikubur, jenazahnya tidak boleh dilihat, ditutup, lalu kemudian selesai masalah. Kita harus pikir dulu gitu, bagaimana dengan konstruksi yang demikian, kemudian mau membuat lebih transparan ketika dilakukan transparasi separuh hati. Iya kan? Saya cuma melihat adegan-adegan yang seperti latihan sinetron scene 1, scene 2, scene 3, tapi saya nggak ngerti konstruksinya tuh apa. Iya kan, karena tiba-tiba ada Putri Sambo yang berbaring, lalu Joshua berada di bawah, yang kemudian tidak ada sama sekali unsur asusila seperti yang dibahas. Sampai ke parlemen loh bahasnya, Putri, bukan cuman sekedar di media saja, dan yang membicarakan itu adalah Kapolri. Mestinya itu dihilangkan dulu. Kita kan dari keluarga, saya dari civil society dan keluarga, itu merasakan betapa sakitnya hati keluarga Joshua itu. Sampai hari ini nih, udah hari ke-52, masih saja dinyanyikan lagu Sumbang yang sudah nggak laku lagi. Kalau mau konstruksi yang benar, ini pembunuhan berencana, ya kan? Itu pelakunya saja tidak lengkap. Ajudan yang lain kan ada. Lalu ada pembantu rumah tangga yang namanya Susi, yang ikut kemana saja Putri Sambo pergi. Itu tidak pernah ditanya, tidak pernah juga dibawa. Kalau kita melakukan rekonstruksi berdasarkan apa yang dikatakan oleh para tersangka, maka rekonstruksi ini rekonstruksi cacat namanya. Ya dong, kita kan mendengarkan banyak yang namanya scientific crime investigation, which means ada digital forensik yang bisa disajikan. Ini loh Putri, CCTV dari Magelang tuh mengatakan ada si A, B, C di sini. Lalu ini handphone dari para ajudan, handphone dari Joshua, handphone dari Putri Sambo dan Sambo sendiri, yang katanya sudah diganti. Komnas HAM kemarin saya bicara dengan Abang Damanik, dia bilang bahwa sebelum tanggal 10 itu habis semua tuh datanya, diganti oleh Sambo dan Putri. Semua ajudan dikasih HP baru. Walaupun masih ada yang bisa di-trace. Artinya dari tanggal 10 ke belakang itu zero. Seandainya tidak ditemukan pun HP-nya kan bisa di-trace. Itu baru namanya ada penelitian untuk digital forensik. Bahwa kita bisa mendapatkan informasi. Selain dari omongan Kuat, omongan Putri. Why do I have to believe them? Kenapa kita harus percaya? Dari pertama mereka berbohong kok. Dari pertama mereka maunya kasus ini ditutupi. Ini kebuka karena terpaksa, terpojokkan. Peran media, peran dari para netizen, peran dari civil society yang membuka terang mata banyak orang. Iya kan? Ini pertaruhannya ini adalah kredibilitas daripada Polri. Slogannya apa? Presisi. Bagaimana mau presisi ketika transparansi saja tidak dilaksanakan? Iya dong. Lalu juga ada hal-hal yang sebetulnya bisa dibuka sehingga kita tidak melulu melihat ini rekonstruksi ini berdasarkan apa sih? Berdasarkan omongannya Kuat, berdasarkan omongannya Putri. Dari para penyidik itu mana bukti-bukti lain yang bisa membuat supaya ini fondasi daripada rekonstruksi ini menjadi kokoh. Iya kan? Itu yang terjadi sekarang. Jadi ngelihatnya tuh kayak ngelihat, aduh ini lagi sinetron ya. Ini lagi scene 1, scene 2. And it doesn't make sense. Karena apa? Karena dari awal yang namanya Putri Sambo itu
kekeh dengan pelecehan. Setelah itu dicabut pun masih tetap menjanjikan yang sama. Jadi menurut saya nggak usah dipercaya. Apapun yang dikatakan tidak penting dan tidak perlu dipercaya. Penyidik yang harus membuktikan, kan punya alat canggih, kan punya begitu besar kemampuan. Ditunjukin dong sekarang ini. Kan kayak nggak berdaya, aduh CCTV tidak bisa ditemukan. Walaupun ditemukan sudah rusak. Lalu juga handphone Komnas HAM bilang ada tapi hanya tanggal 10 ke atas. Semua alasan-alasan yang membuat kita ini mikir, sebetulnya mampu nggak sih memberikan kita bukti-bukti empirik yang benar-benar saintifik, bukan berdasarkan omongan supir tersangka yang seharusnya levelnya paling bawah. Jadi kalau rekonstruksi ini dibuat berdasarkan senario atau rekayasa ataupun yang keluar dari mulutnya tersangka, maka ini menjadi rekonstruksi yang cacat. Baik. Pak Arianto, rekonstruksi cacat, rekonstruksi rekayasa, rekonstruksi yang hanya menampilkan apa yang ingin ditampilkan dan apa yang didengar sesuai keterangan dari para tersangka, termasuk juga transparansi setengah hati. Nanti kita minta pendapat dan juga tanggapan dari Pak Arianto, tapi kita jeda dulu Pak. Kita akan kembali sesaat lagi.